teman-teman, perkenalkan nama saya Feliana Daiman. Saya dari kelas 2021E, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NPM 21103245. Teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menceritakan kasus pelanggaran HAM atau hak asasi manusia tentang peristiwa tahun 1995, yaitu pembunuhan massal yang terjadi di Indonesia. Peristiwa tahun 1965 diawali dengan gerakan 30 September yang menewaskan sejumlah perwira tinggi TNI AD. Peristiwa ini kemudian memicu rangkaian peristiwa yang lebih luas, yaitu pembunuhan massal terhadap anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia atau biasa disebut dengan PKI, serta kelompok-kelompok yang dianggap terkait dengan PKI. Pembunuhan massal ini terjadi dalam skala besar dan berlangsung dalam waktu yang cukup lama dan melibatkan berbagai pihak, termasuk militer, kelompok sipil, dan massa. Adapun pelanggaran HAM yang terjadi dalam peristiwa tahun 1965 sangatlah masif dan sistematis. Beberapa pelanggaran HAM yang menonjol antara lain hak atas hidup. Ini merupakan pembunuhan massal yang melanggar hak atas hidup yang merupakan hak dasar setiap individu. Yang kedua, hak bebas dari penyiksaan. Banyak korban mengalami penyiksaan, penganiayaan, dan perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat. Dan yang ketiga, hak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Ribuan orang ditangkap tanpa proses hukum yang adil. Yang kelima, hak atas kepengadilan yang adil. Banyak korban ditahan tanpa tuduhan jelas atau proses pengadilan. Dan yang terakhir, hak atas perlindungan dari diskriminasi. Diskriminasi sistematis berdasarkan pandangan politik, ideologi, atau kekerabatan. Adapun korban dalam peristiwa tahun 1965 adalah anggota dan simpatisan PKI serta kelompok-kelompok yang dianggap terkait dengan PKI. Namun, tidak hanya mereka yang menjadi korban, melainkan juga keluarga mereka, masyarakat umum yang tidak bersalah, dan kelompok-kelompok minoritas lainnya. Adapun pelaku utama peristiwa tahun 1965 adalah militer Indonesia, khususnya Angkatan Darat. Namun, peristiwa ini juga melibatkan kelompok-kelompok sipil yang anti-komunis, serta massa yang ikut terlibat dalam aksi kekerasan. Penyebab dan akar masalah peristiwa tahun 1965 ini sangat kompleks dan multifaktorial. Beberapa faktor yang dapat disebutkan antara lain yang pertama konflik ideologi. Konflik ideologi ini, konflik antara ideologi komunis dan anti-komunis menjadi salah satu pemicu utama peristiwa ini. Dan yang kedua, perebutan kekuasaan. Perebutan kekuasaan di tingkat elit politik juga menjadi faktor yang memperburuk situasi. Yang berikut, kegagalan dalam mengolah perbedaan pendapat. Ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola perbedaan pendapat dan konflik secara damai. Yang terakhir, klimat politik yang memanas. Situasi politik yang memanas dan penuh ketidakpastian juga turut menyumbang terjadinya peristiwa ini. Dampak peristiwa tahun 1965 ini sangat luas dan mendalam, baik bagi korban maupun bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Beberapa dampak yang dapat disebutkan antara lain yang pertama, trauma mendalam bagi korban dan keluarga korban.
Korban dan keluarga mereka mengalami trauma yang mendalam yang berdampak pada kehidupan mereka secara psikologis dan sosial. Yang kedua, perpecahan sosial. Peristiwa ini menyebabkan perpecahan sosial yang sulit untuk dipersatukan kembali. Yang ketiga, pelanggaran HAM yang sistematis. Peristiwa ini menjadi contoh nyata pelanggaran HAM yang sistematis dan berikut stigmatisasi terhadap kelompok tertentu. Anggota dan simpatisan PKI serta kelompok-kelompok yang dianggap terkait dengan PKI terus mengalami stigma sosial hingga saat ini. Peristiwa tahun 1965 ini merupakan pelanggaran HAM yang berat dan bertentangan dengan hukum nasional maupun internasional. Beberapa instrumen hukum internasional yang relevan dengan peristiwa ini antara lain yang pertama, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau biasa disebut dengan DUHAM. Peristiwa tahun 1965 merupakan pelanggaran terhadap hampir seluruh pasal dalam DUHAM. Kedua, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik atau ICCPR. Peristiwa ini merupakan pelanggaran terhadap sejumlah pasal dalam ICCPR atau Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik seperti hak atas hidup, kebebasan dari penyiksaan, dan hak atas peradilan yang adil. Ada beberapa solusi yang bisa mengatasi masalah ini dan mencegah terulangnya peristiwa serupa di masa depan. Diperlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan. Beberapa solusi yang dapat saya usulkan antara lain yang pertama, pengakuan dan permintaan maaf. Pemerintah perlu mengakui secara resmi bahwa peristiwa tahun 1965 merupakan pelanggaran HAM atau hak asasi manusia yang berat dan meminta maaf kepada korban dan keluarga mereka. Nah, yang berikut penyelesaian kasus secara hukum. Pelaku peristiwa tahun 1965 perlu diadili dan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang berikut, rehabilitasi nama baik korban. Nama baik korban perlu dipulihkan dan mereka diberikan hak-hak yang sama dengan warga negara lainnya. Yang berikut, pendidikan HAM. Pendidikan HAM perlu ditingkatkan di semua jenjang pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai HAM sejak dini. Yang berikut, penguatan lembaga-lembaga penegak hukum. Lembaga-lembaga penegak hukum perlu diperkuat dan diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM. Oke teman-teman, itu saja kasus tentang pelanggaran HAM, yaitu pembunuhan. Selamat menonton dan terima kasih.